Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perilaku individu dalam organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Andika Dwi Putra dan rekan saya Dianita Putri. Saya Jessica Fadil Putri Widodo. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Gini sekarang. Jadi perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu serta lingkungannya. Semua perilaku individu dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Ini kan di dalam PPT ada lingkungan ini ada dua, tangible dan intangible. Tangible itu yang bisa dilihat, kita tuh bisa melihat, bisa ngerasain juga. Sementara intangible itu nggak terlihat, tapi kita bisa ngerasain. Oke, konsep perilaku individu dalam organisasi seperti yang dikatakan oleh Cito Sudarmo tahun 2000 menyatakan PIO sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi dalam organisasi seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada karakteristik individu. Perilaku individu dalam organisasi ini dipengaruhi oleh karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Jadi kalau udah ada dua ini, udah pasti bakal terbentuk perilaku individu dalam organisasi. Nah, ada juga tingkat perilaku individu di dalam organisasi. Pastinya dalam sebuah organisasi mempunyai tingkat-tingkat ya teman-teman. Jadi menurut Robbins and Judge tahun 2017, pendekatan bertingkat membantu peneliti maupun praktisi organisasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Yang pertama ada tingkat individu, lalu yang kedua ada tingkat kelompok, dan yang ketiga ada tingkat organisasi. Nah, di dalam organisasi pastinya sifat-sifat individu mempengaruhi cara kerja organisasi tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menganalisa prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian darinya. Contohnya yang pertama yaitu manusia berbeda perilakunya karena kemampuan mereka tidak sama. Lalu yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan ketiga, orang pasti berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana dia bertindak. Yang keempat, ada seseorang memahami lingkungan berdasarkan pengalaman masa lalu dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu yang kelima, seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang, yaitu affection. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong perilaku individu. Faktor dalam situasi dulu deh, itu terbentuk dalam waktu, keadaan kerja, keadaan sosial dan lingkungan. Terus faktor dalam dirinya itu ada sikapnya, motivasi, minat, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, itu semua kalau misalnya dijadiin satu nanti akan menjadi persepsi seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita. Yang pertama, apa perbedaan tangible dan juga intangible? Dan juga berikan contohnya. Oke, Jadi untuk tangible itu yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, seperti penataan meja atau kursi, terus ada berapa unit AC-nya, itu kan kita bisa melihat juga, kita bisa ngerasain. Kemudian yang intangible itu yang kita tuh nggak bisa melihat tapi kita bisa merasakan, seperti aroma itu wangi atau enggaknya, itu kan mempengaruhi kondisi kerja kita. Kalau semisal aromanya nggak enak, itu kan kita pasti bakal nggak nyaman untuk bekerja di situasi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seorang individu dikatakan puas terhadap organisasi itu sendiri. Nah, kalau menurut kita pribadi yaitu misalkan tingkat puasnya diukur dari apa nih? Lingkungannya, teman-temannya yang baik, teman-temannya yang positif, ataupun dari organisasi itu tersendiri. Contohnya kayak misalkan tunjangannya yang cukup, terus fasilitas yang memadai, jaminan sosial juga seperti itu. Nah, faktor-faktor tadi akan mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang dinilai
Contohnya bila mana dia ada di lingkungan yang positif, pasti tingkat kepuasan dia akan bertambah karena lingkungan-lingkungan sekitarnya akan memberikan semangat atau dukungan kepada dirinya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari kami kelompok 9.